dia ancam dimampu oleh Yahudi yang mengajar ini. Semoga Allah menunjuknya akhir-akhir dia. Selanjutnya saya biasanya sebagai emosi karena mungkin kedatangan saya sendiri. Saya mudah-mudahan menjadi semangat kita di Indonesia dan semangat kita saudara kita di Palestina dan di Filipina. Semoga bersatu menghadapi Yahudi yang mengajak itu sendiri. Allahumma salli. Seharusnya kita banyak ini saya sudah berdoa. Bagaimana nasib saudara kita sama dengan kita waktu diingatkan oleh Belanda. Belanda kita bangsa Indonesia tidak punya senjata, hanya dengan bambu runcing dan pedang, bambu runcing dan senjata bolong. Tapi dengan semangat daripada yang dikeluarkan oleh bukan apa jangan lagi berbentur dengan Belanda dengan air mendapat saja saja bisa kita hancurkan dan menghilangkan ini semua yang diberikan. Dan hari ini bukan berubah hadir di Indonesia. Prabowo itu ialah gambar presiden kepala negara yang satu-satunya yang berani mengatakan agar Yahudi, Amerika yang juga Yahudi itu jangan bilang sok-sok hal-hal, tapi dia mau menangiskan saudara kita di Palestina. Inilah gerakan Syekh hari ini yang menceritakan, yang menjelaskan kepada kita bagaimana nasib saudara-saudara kita. Seharusnya kita banyak hadir sebenarnya. Mudah-mudahan saja walaupun kita tidak banyak hadir, mudah-mudahan ya jadi semangat buat kita agar pada yakin kita investasi dia bisa itu dia bisa menjadi berbeda bangsa dan berbeda bangsa ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah ada pasukan putih yang membantu saudara. Semoga pasukan Amerika itu menghancurkan negara ini. Karena kita ingin mendengarkan kita saya Muhammad dulu kali dulu saya putus dari saudara orang yang maaf kepada saya Muhammad dari kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hantaran kata yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Abrar. Mudah-mudahan kita bersemangat terus. Dan untuk selanjutnya kita serahkan acara ini kepada tim Safari Dakwah Cintai Anak Yatim Palestina. Kepada tim kami persilahkan dengan segala hormat. Mau dibantu pasang siap. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
لو تخرج من حدود الآخرة. خذها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala dawlatan Indonesia mustaqilatan bil Pancasila falsafah wa bil undang-undang dasar asasah wa min sabaqil maraqi ala satratika tulistiwa wa ja'ala pemuda-pemudi uswatan hasanah wa kadal ikhwan dan mutahabbina fi Gaza khususan fil Qudsi wa Rafah wa fi kulli biladin fi hadhihi dunya insyaallah kulluna mutahabbina fillah wa insyaallah kulluna sayadkhulullahu lana jannah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Ibu, hari ini kita kedatangan salah satu saudara kita. لا تقيم التعريف بسرعة. Beliau bernama Syekh Dr. Muhammad Asfur. Beliau berasal langsung dari Gaza, lebih tepatnya dari ibu kota Gaza di Khan Yunis. Beliau hari ini satu-satunya dari keluarga besarnya yang ada di luar Gaza. Adapun hari ini seluruh keluarga beliau, anak beliau 2 orang, umur 4 tahun dan umur 6 tahun, istri beliau, keluarga besarnya semua hari ini masih ada di Gaza. Bahkan ayah beliau tahun kemarin menjadi salah satu korban yang sudah syahid. Insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama terkait bagaimana kondisi saudara-saudara kita hari ini yang ada di Palestina. Tafadhol Syekh. سامحني أن قلت هذا لأن أنا أشعر أن هذا أحب أن أكون متواضع. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين وجعل منا من يؤدي الصلاة في حين أن كثير من الناس وكثير من الأمم الآن نائمون يتركون صلواتهم لا يعرفون دينهم، لكن الله عز وجل من علينا بهذا وجعلنا ممن يقرون دينه ويحترمون أركانه ويؤدون فرائضه. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi termasuk orang-orang yang ikut hadir pada hari ini. Yang mana pada hari-hari ini begitu banyak umat-umat yang tertidur, yang meninggalkan sholat-sholat mereka, tidak tahu akan agama mereka sendiri. Tetapi Allah memberikan kita nikmat, menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita, langkah kita sehingga dapat hadir hari ini. Semoga dengan usaha kita hari ini Allah memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. وقد سألت الأخوة ما هو اسم المسجد فقالوا مسجد الأبرار. Dan tadi saya sempat bertanya, apa nama masjid yang kita datang hari ini? Dan itu jawab Masjid Abrar. من هم الأبرار وماذا تعني كلمة الأبرار؟ Siapa itu Abrar? Dan apa makna dari kalimat Abrar? الله عز وجل إذا أردنا أن نعلم شيء نراجع القرآن والسنة. الله يقول إن الأبرار لفي نعيم. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya yang mana kalau kita pengen mempertanyakan segala sesuatu maka sebaik tempat-tempat bertanya yakni dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya abrar itu orang-orang abrar itu mereka dalam nikmat yang begitu banyak. وما هو نعيم؟ النعيم هو الجنة. من أسماء الجنة نعيم ومنها الجنة وجنات عدن وبعض من هذه الأسماء هو أن تقول نعيم. إذن الأبرار هم أهل الجنة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بداية أن يجعل أهل المسجد والحاضرين والحاضرات والمسلمين في هذه القرية الطيبة من أهل نعيم ومن أهل الجنة. Apa itu na'im? Yakni na'im adalah surga. Salah satu dari nama surga-surga yang Allah ciptakan seperti surga Aden dan surga Firdaus dan surga-surga lainnya. Maka kita doakan agar kita semua dan seluruh jamaah masjid yang ada pada hari ini, semoga kita semua termasuk sebagai orang-orang yang Allah kumpulkan bersama nanti di surganya, salah satunya di dalam surga Naim. Amin ya rabbal alamin. كل واحد فينا يريد أن يكون من الأبرار. كل واحد من المسلمين يريد أن يكون من أهل الجنة. فما علاقة فلسطين وما علاقة الجهاد وما علاقة غزة بهذا؟ وكيف نجعل من غزة سببا في دخولنا الجنة بإذن الله كما نسعى في صلاتنا ودعائنا
وحفظنا للقرآن كيف نجعل من فلسطين سببا من أسباب دخول الجنة وكوننا من الأبرار. Setiap orang dari kita, setiap umat muslim tentu yang termasuk menjadi golongan-golongan abrar ini. Lalu apa hubungannya kita menjadi golongan abrar ini? Bagaimana kita masuk ke dalam surga naim? Bagaimana kita masuk ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan saudara kita di Palestina hari ini, dengan jihad yang sedang mereka lakukan hari ini, dengan membantu saudara kita yang ada di Palestina hari ini? Apa hubungannya? Apa kaitannya antara orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan keadaan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina hari ini? اعلموا أن أقصر الطرق وأقربها إلى دخول الجنة هي طريق الجهاد. لازم الإنسان يصلي يصوم، ولكن من أعظم الدرجات ومن أفضل الطرق التي توصل إلى أعالي الجنان هو الجهاد. Ketahuilah bahwasanya cara yang paling utama dan paling banyak memasukkan umat-umat muslim dan seluruh orang-orang yang ada ke dalam surga yaitu adalah cara dengan jihad. Yang mana dengan jihad itulah paling banyak dan paling tinggi menaikkan derajat seseorang di dalam surga kelak. وأعظم مقام في الجنة بعد مقام رسول الله هو مقام المجاهد في سبيل الله. والدليل على ذلك أن المجاهدين في غرف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الغرف يا أهل الأبرار يا أهل الجنة؟ الجنة درجات والمجاهد في أعلى هذه الدرجات. ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الناس يتراءون أي ينظرون إلى أهل الغرف. قالوا يا رسول الله من هم أهل الغرف؟ قال المجاهدين في سبيل الله. قال وما درجتهم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس ينظرون إليهم كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء علوا في المرتبة، فإن الناس لو مضوا آلاف السنين ما وصلوا إلى نجم من النجوم. لذلك من أعظم الطرق التي يكون فيها الإنسان في أعلى درجة من درجات الأبرار هي الجهاد في سبيل الله. Yang mana para mujahid di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan di surga tepat sesudah Nabi, sesudah para Rasul. Apa dalilnya? Kenapa orang-orang yang mengkajian di fisabilillah mendapatkan derajat yang paling tinggi tepat sesudah derajat para Nabi dan para Rasul? Yakni ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya, sesungguhnya orang-orang yang ada di surga itu melihat kepada orang-orang yang ada di ghuraf. Apa itu ghuraf? Maka Nabi menyampaikan bahwasanya ghuraf itu adalah tempat di mana orang-orang para mujahid fisabilillah yang Allah tempatkan di surga yang tertinggi, paling dekat dengan surga para nabi, di mana orang-orang yang ada di surga lainnya jarak mereka melihat orang-orang yang ada di surga itu para mujahid fisabilillah itu jaraknya seperti mereka melihat ke langit-langit, yang melihat ke bintang-bintang. Jarak kita melihat ke bintang-bintang mungkin ribuan tahun jarak untuk sampai ke sana. Maka begitu juga tingginya derajat para mujahid fisabilillah dan tingginya kehormatan yang Allah berikan dan kenikmatan yang ada di surga kelak. لذلك يا أهل الأبرار جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. لكن الأبرار هناك درجات أعلى وهناك درجات منخفضة، فكيف السبيل إلى تلك الدرجة العليا لتكون من الأبرار الذين في أعالي الجنان في الفردوس الأعلى؟ الناس ينظرون إليك كما ينظرون إلى النجم في الدنيا. ما السبيل إلى ذلك؟ Maka hari ini bagaimana cara kita bisa termasuk menjadi orang-orang abrar itu, menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah, termasuk menjadi orang-orang yang paling tinggi derajatnya di surga kelak? Ada caranya. Bagaimana caranya? Hari ini kita berharap menjadi orang-orang yang menjadi para mujahid fisabilillah, di mana orang-orang di surga kelak melihat kita seakan-akan melihat langit-langit yang ada di bintang. Bagaimana caranya? أولا اعلموا أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالأركان ولا يترك دين الله، فليس القضية ادعاء، فهو أولا على المسلم أن يلتزم بأركانه ولا يترك صلاته ودينه وعبادته، وأن يلتزم بعادات نبيه صلى الله عليه وسلم في التربية والمدرسة والتعاون مع الذكور والإناث وفي الطريق وفي المسجد وفي العمل وفي كل مكان، ثم يتلو ذلك شيئا يرفع درجتك.
Yang pertama yakni dengan tidak meninggalkan satupun rukun yang telah Allah tetapkan kepada umat-umat muslim. Tidak meninggalkan sholat mereka, tidak meninggalkan ibadah mereka, tidak meninggalkan iman-iman yang telah Allah tetapkan kepada mereka, dan juga mengikuti cara-cara dan juga sunnah-sunnah yang telah ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. الآن نرجع مرة أخرى إلى الجهاد. فما هو أو ما هي أنواع الجهاد؟ Sekarang kita coba kembalikan sedikit ke tentang jihad tadi. Apa itu jihad? Dan apa saja jenis-jenis jihad itu? وما ذكرنا من صلاة وصيام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء والطعام والشراب والصلاة والسير في الطريق والعمل وفي كل مكان أن تتقي الله يسمى بجهاد النفس. Maka ketahuilah bahwasanya segala hal yang kita lakukan, pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, cara kita bermuamalah, cara kita mencari rezeki, cara kita beribadah, yang mana kita niatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memajukan agama ini, maka itu semua termasuk menjadi bagian dari jihad. فمن ملك جهاد النفس استطاع أن يصعد إلى درجة أعلى في الجهاد. Dan barang siapa yang dapat melakukan jihad dengan dirinya, dengan hawa nafsunya, dia tahan, maka insya Allah orang-orang tersebut masih dapat masuk ke dalam golongan orang-orang yang berjihad yang ada di surga Allah. هناك جهاد بالروح، هناك أطفال يستشهدون يحرقون تقطع رؤوسهم، هناك اليهود يجمعون الناس ثم يحرقونهم، هناك في غزة جهاد بالروح يقدمون أرواحهم. هل يقدمون أرواحهم فقط؟ يقدمون بيوتهم ومستشفياتهم ومساجدهم وكل ما يملكون وأموالهم، فإن الناس يقدمون كل ما يملكون في غزة. Di Gaza hari ini orang-orang melakukan jihad itu bukan cuma dengan menahan nafsu saja, bukan cuma dengan ibadah saja. Di Gaza hari ini orang-orang melakukan jihad dengan membayarnya dengan nyawa mereka, di mana anak-anak kecil pun menjadi para syuhada, di mana anak-anak kecil dibakar hidup-hidup, dipenggal kepalanya. Mereka melakukan jihad dengan pengorbanan segalanya, bukan cuma dengan nyawanya, dengan rumah-rumah mereka, rumah sakit mereka, masjid-masjid yang mereka korbankan, dan segala hal yang mereka miliki selama mereka hidup, itu semoga mereka korbankan demi melakukan jihad fisabilillah. ومن دون تفصيل طويل إن شاء الله في الفيديو سنرى كيف يظلم اليهود أهل فلسطين وهذا المحتل الظالم الكافر وكل الكفار يظلمون أهل غزة. لكن أنتقل إلى سؤال. الآن أنا لست في غزة ولا أستطيع الذهاب لغزة، كيف أجاهد في سبيل الله؟ Dan sebelum nanti kita sampaikan di video, kita lihatkan bagaimana orang-orang sedang berjihad dan bagaimana pengorbanan saudara kita yang ada di Gaza. Kita pengen menjelaskan dulu. Hari ini mungkin kita jauh dari Gaza. Saya sendiri ada di Indonesia hari ini. Kita tidak ada langsung di medan perang. Lalu bagaimana cara kita termasuk menjadi orang-orang yang ikut serta dalam jihad fisabilillah? الجهاد بالنفس اجتمع عليه كل الناس، كل واحد من الناس يجب أن يجاهد نفسه عن المعاصي ويتركها. Jihad terkait hawa nafsu itulah kewajiban untuk seluruh umat muslim, untuk meninggalkan maksiat, untuk dapat menahan imannya, untuk dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وأهل غزة يجاهدون بأرواحهم ويقاتلون العدو، وأنا وأنت لا يمكننا أن نقاتل هناك، فماذا نفعل؟ Dan orang-orang Gaza mereka sekarang melakukan jihadnya dengan nyawanya, dengan jiwanya, dengan seluruh jasmani yang mereka miliki. Dan sekarang kalian dan juga saya, apa yang kita lakukan dalam bentuk jihad kita seperti mereka? اعلم عبد الله أن جلوسك هنا جهاد في سبيل الله. Ketahuilah bahwa kita duduk hari ini di masjid ini termasuk menjadi jihad fisabilillah. ودعاؤك لإخوانك في غزة جهاد في سبيل الله. Dan doa kita untuk saudara kita di Gaza juga jihad fisabilillah. وحفظك لأهل فلسطين وذكرهم وحبهم ودعواتك لهم وتربية هؤلاء الأطفال على حب فلسطين جهاد في سبيل الله. Dan doa yang kita kirimkan kepada mereka, dan penjagaan-penjagaan yang kita lakukan untuk mereka, dan pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu juga merupakan jihad fisabilillah. وكما أن هناك في الجامعة وفي المدرسة تخصصات، هناك أيضا تخصصات في الجهاد غير جهاد النفس والجهاد بالروح. Dan sebagaimana di sekolah-sekolah ada beberapa sekolah-sekolah khusus. Di dalam jihad pun ada jihad-jihad khusus selain jihad dengan jiwa raga. جهاد في العلم
ماذا نعلم عن فلسطين؟ ماذا نعلم عن أرض المقدسة، عن المسجد الأقصى؟ ماذا نفهم من آيات الله حديث يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن فلسطين؟ ماذا نعرف عن هذا؟ Pertama yang jihad dengan ilmu. Apa yang kita ketahui tentang Palestina? Apa yang kita pelajari? Apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita? Pendidikan-pendidikan apa saja yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita berikan, yang sudah kita dakwahkan? Itu salah satu menjadi jihad dengan ilmu. علمنا عن مجاهدي إندونيسيا وعن مجاهدي ليبيا ومصر وكل مكان. أضرب مثال على هذه القرية الطيبة، منها المجاهد بويا همكا وأبو السالم والمعروف جميل جنبه. هؤلاء مجاهدين معروفين في جاوا سودرمان وغيره وجواندا، كثير من المجاهدين. ويجب على المسلم إذا جاء إلى أرض، أو يجب على كل مسلم أن يتعلم عن إخوانه المسلمين. فماذا علمنا عن فلسطين؟ ماذا علمنا عن مكانة المسجد الأقصى؟ Setiap orang di seluruh penjuru dunia memiliki para mujahid-mujahidnya, para pahlawan-pahlawannya. Seperti di kampung kita sendiri di Sumatera Barat, ada Agus Salim, ada Buya Hamka, di Jawa ada Sudirman, dan ada di berbagai macam tempat, di Libya juga ada, di Suriah juga ada, di semua negara juga ada. Kita akan tahu bahwa perjuangan para pejuang-pejuang itu ada di seluruh tempat, ada di semua negara. Maka kita juga harus tahu apa bentuk jihad, apa bentuk perjuangan, apa sejarah-sejarah saudara-saudara kita sedang berjuang di Gaza hari ini. لماذا أقول عندما نتعلم عن المجاهدين أمثال الشيخ أحمد ياسين والمجاهدين الكبار في غزة وفي غير غزة جهاد؟ لماذا أقول هذا؟ Kenapa saya sebutkan bahwa saya mempelajari tentang para mujahid yang ada di Gaza, contohnya seperti Syekh Ahmad Yasin, para pendiri-pendiri pejuang-pejuang di Gaza, dan juga para mujahid-mujahid utama yang ada di Gaza, termasuk menjadi jihad fisabilillah. ومجاهد في غير غزة مجاهد في كل مكان. لماذا التعلم عنهم جهاد؟ Dan juga mujahid-mujahid lainnya selain yang ada di Gaza. Kenapa kalau mempelajari sejarah tentang para mujahid ini sebagai bagian dari jihad ilmu? لأن اليهود أعداء لله يريدون أن يفسدوا أخلاق أبنائنا، وصار كثير من الناس من الشباب ينظر إلى قدوته في لاعب كرة قدم أو مغني أو يشاهد إلى التلفاز ويأخذ قدوته من التلفاز وإنترنت وإنستغرام. فإننا كيف نجاهد في أبنائنا؟ نعلم أبنائنا أن هناك قدوات من المجاهدين في أرض المسلمين هنا وهناك. Dikarenakan hari ini anak-anak kita, mereka mengambil contoh-contoh yang akan mereka jadikan panutan. Itu bukanlah para mujahid, bukan para pahlawan. Mereka mencontohnya dari para aktor-aktor, dari para pemain-pemain bola, dari para orang-orang kaya yang pamer-pamer flexing-flexing, dari Instagram, dari TV-TV, dari yang mereka tonton. Itu yang mereka jadikan panutan hari ini. Maka ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang keutamaan para pahlawan, para mujahid, dan juga sejarah-sejarah umat Islam, itu menjadi bagian dari jihad fisabilillah kita. Karena Amerika dan orang-orang kafir hari ini, itu yang sedang mereka lakukan untuk mengubah pemikiran anak-anak yang ada saat ini. وتاج ذلك وأعظمه أن نسمي أبناءنا بأسماء المجاهدين والمسلمين. أسمي ابني أبو بكر، عثمان، علي، أحمد، أسميه بأسماء المجاهدين. يعني أنا تجولت في إندونيسيا والحمد لله، وجدت كثير من الطلاب الذين كنت أدرسهم في المحاضرات وفي الجامعة وفي المدارس اسمه يحيى عياش، واسم الآخر عز الدين القسام. أسأله ماذا يعني اسمك؟ يقول لا أعرف، أبي سماني بذلك، لكن هذا اسم من أسماء المجاهدين. وأنا كذلك أسميت ابني ياسين نسبة للشيخ أحمد ياسين الذي هو رأس الجهاد واستشهد في سبيل الله. لذلك عندما تسمي ابنك باسم من العظماء فإن ابنك يحاول التشبه بهؤلاء العظماء، وهذا من الجهاد في سبيل الله. Dan salah satu bentuk-bentuknya itu ada beberapa orang yang memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama para mujahid, nama-nama para pahlawan. Saya sempat mengajar di beberapa tempat di Indonesia, di beberapa kampus, di beberapa tempat-tempat lainnya. Saya menemukan beberapa murid-murid yang memiliki nama-nama para mujahid, sepertinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Zainuddin Al-Qassam, dan juga nama para mujahid-mujahid yang lainnya. Ketika saya tanyakan kepada orang-orang itu, apakah kamu tahu apa arti nama kamu? Sebagian dari mereka menjawab, saya tidak tahu, saya cuma diberikan nama itu dari orang tua saya. Tetapi dengan memberikan nama-nama itu
itu menjadi salah satu bagian dari kita untuk mendoakan anak-anak kita untuk menjadi para pahlawan-pahlawan, menjadi para mujahid-mujahid sebagaimana yang sudah mereka lakukan pada zaman-zaman sebelumnya. Saya pun sudah memberikan nama anak saya dengan nama Yasin, yang mana salah satu tokoh pendiri utama pergerakan Gaza yang ada hari ini. Begitu juga dengan kita, dengan memberikan nama-nama para mujahid kepada anak-anak, itu merupakan harapan kita agar mereka menyerupai para pahlawan-pahlawan dan para mujahid itu. ومن أعظم طرق الجهاد الجهاد بالمال، الجهاد الاقتصادي، وهو على أنواع. أولها الجهاد بالمال بالنفقة والإعطاء، فقد دخلت امرأة ليست بصالح الجنة. لماذا؟ لأنها أعانت كلبا عطشانا بماء ولم تكن صالحة، لم تكن تقيم الليل، لم تكن فقط أعانت، فما بالك بمن يعين مجاهد وفقير وعطشان وجائع في غزة. Dan salah satu jihad yang lebih agung lainnya, yakni jihad dengan harta benda kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu kisah, ada seorang wanita yang Allah masukkan ke dalam surganya hanya dikarenakan memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Perempuan ini bukanlah perempuan yang begitu soleh luar biasa, bukan perempuan yang melakukan tahajud apapun, ibadah-ibadah sunnah lainnya, tetapi karena dia memilihkan infaknya, memberikan bantuan yang sesama makhluk, Allah jadikan alasan itu untuk dimasukkannya ke dalam surganya. Maka bayangkan apa balasan yang akan Allah berikan kepada kita yang menolong saudara-saudara kita para mujahid yang ada di Gaza, orang-orang dalam kesusahan yang ada di Gaza. وأختم بآخر أنواع الجهاد واحذر واسمع بقلبك وركز معي في هذا الجهاد. Dan saya tutup dengan bagian dari jihad yang luar biasa, yang maka tolong dengarkan, tolong diperhatikan tentang jihad ini. وهذا الجهاد مهم في كل بيت وكل طريق وفي كل مكان. Yang mana jihad ini penting untuk di setiap rumah, di setiap jalan, dan di setiap tempat-tempat lainnya. هذا الجهاد هو باختصار أن لا تعطي مالك لليهود ليقتلوا أبناءنا في غزة ويدمروا بيوتنا ومساجدنا في غزة. كيف أنا أعطي مالي لليهود دون أن أشعر؟ Yakni jihad agar tidak sampai harta benda kita, uang kita, sampai memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi laknatullah. Bagaimana bisa kita membeli barang-barang yang kita beli itu malah menyakiti saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Bagaimana bisa kita membeli produk-produk yang malah membunuh anak-anak yang ada di Palestina? Maka salah satu jihadnya ini dengan melakukan boykot dari produk-produk yang mendukung segala bentuk bantuan kepada orang-orang Yahudi laknatullah. هذا أمر خطير ومهم. الذي يشتري أكوا وكوكاكولا ويشتري سبرايت وفانتا وستاربكس هو لا يشرب ماء ولا يشرب من كولا، إنما هو يشرب دماء الأطفال في غزة، لأنه بماله ينفق هذا المال ليشتري اليهود السلاح لكي يقتلوا إخواننا ويدمروا مساجدنا في غزة. فلذلك أيها المسلم احذر أن تشتري من بضائع اليهود مثل أكوا وكوكاكولا وسبرايت وستاربكس، ولا تشتري من طعامهم مثل ما هو منتشر. أنا رأيت طعام اسمه أوريو هنا في إندونيسيا ونستيلا ونوتيلا، هذا كله من مال اليهود. فمن كان عونا لليهود على إخوانه جاء يوم القيامة بإثم عظيم. هذا الإثم كبير عليه يوم القيامة. فاحذروا منتجات اليهود ولتكونوا عونا لبلدكم، فإن في بلدكم كثير من الصناعات التي تغنيكم عن مال اليهود وصناعات اليهود. جاهدوا بأموالكم بإنفاقكم واتركوا وقاطعوا منتجات عدوكم. ثم نذهب إلى فيديو إن شاء الله. Yang mana hari ini kita sama-sama menyaksikan begitu banyak produk-produk Yahudi yang ada di depan kita. Ada Aqua, ada Sprite, Coca-Cola, dan juga produk-produk lainnya. Maka ketahuilah, barang sedang sengaja meminum produk-produk dan mereka tahu produk itu produk Yahudi. Yang mereka minum itu bukan Fanta, bukan Coca-Cola, bukan Aqua, tetapi yang mereka minum itu adalah darah anak-anak yatim yang ada di Palestina, darah para saudara yang ada di Palestina. Karena dengan harta mereka itu mereka mengirimkan senjata kepada Yahudi untuk membunuh saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Maka jauhilah, jangan sampai harta benda kita yang seharusnya kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita malah membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini kita sedang melakukan jihad ekonomi.
Salah satu yang mudah-mudahan begitu ramai hari ini seperti Oreo dan juga hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita jauhi. Kalau kita tidak dapat menjauhi hal yang seperti itu saja, maka bayangkan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan hawa nafsu kita yang cuma semata ini nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan di video terkait bagaimana gambaran kondisi saudara-saudara kita hari ini yang ada di Palestina. لا 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 يصل. Ferry. Maksudnya? Ini apa ini? Pastiin arahnya ke arah jamaah. Anda nggak tahu kebenaran jamaahnya. Makanya ada yang bagus. Bisa, Pak. Nah, ini untuk kanan Palestina. Gimana sih, Pak? Ini majunya ya speakernya. Untuk jamaah kan. Iya. Speakernya majuin biar agak nyampe. Ini bentuk bom yang dijatuhkan di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka sholatnya 6 waktu sehari, bukan 5 waktu sehari. Ditambah dengan sholat jenazah dan sholat gaib setiap asar, setiap harinya. Baik wartawan, anak kecil jadi korban. Di pinggiran jalan di Gaza, tubuh jasad para jenazah syuhada ada di pinggiran tanpa ada batasan umur. Kurang lebih juga ada 10.000 orang Palestina di Gaza yang hilang hari ini karena masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang setiap harinya berusaha untuk diselamatkan. Dan juga Pak ya, bom yang dijatuhkan di Gaza itu bukan cuma membunuh saudara-saudara kita saja, tetapi bahkan tidak menyisakan anggota tubuh mereka dengan utuh karena tercerai-berai dengan besarnya bom yang dijatuhkan.
obat bius habis. Maka bayangkan bagaimana para dokter yang ada di sana harus mengamputasi kaki dan tangan anak-anak kecil di Palestina tanpa obat bius hari ini. Bayangkan kalau ini anak kita, keponakan kita, cucu kita, adik kita. Dan kita kalau memang anak-anak Palestina banyak kita juga, adik kita juga, keponakan kita juga, cucu kita juga. Kalau kita berbakti sebagai orang Muslim, seperti ini bukan cuma 1, 2 atau 10. Wallahi ini ada ratusan, bahkan ribuan anak Gaza yang seperti ini kondisinya. Dan kita tidak cuma tidak dalam itu mata saja, buka mata kita, ini nyata terjadi di Palestina hari ini. Hari ini Palestina menjadi titik kelaparan nomor 1 di dunia. Ini yang mereka bandingkan dengan apa yang kita makan di rumah hari ini. Ini adalah bus yang dibakar dalam keadaan orang-orang masih ada di dalam. Baik, Bapak Ibu, hadirin jemaah Allah. Tadi yang sama-sama kita saksikan itu cuma baru berupa video, Bapak Ibu. Nggak sampai 10 menit yang kita saksikan. Bisa kita tanyakan ke hati kita masing-masing, apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan terkait apa yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Palestina ini. Hancur hati kita menyaksikan. Maka bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang anak-anak mereka yang ada di kantong-kantong jenazah tadi, ayah mereka, yang abang mereka, yang istri mereka, yang suami mereka, yang teman mereka, yang sahabat mereka, yang keluarga mereka, mereka sholatkan setiap sore dalam sholat-sholat jenazah. Dan itu semua terjadi sampai hari ini. Korban jumlah di Palestina sudah mencapai 50.000 lebih. Hari ini anak yatim di Palestina kurang dalam 1 tahun itu muncul sebanyak 40.000 anak yatim. Bayangkan, Palestina kecil apa itu? Ukuran Palestina itu cuma 300 km luasnya. Dibandingkan sama kota Padang, di kota Padang ada sekitar 30 kali lipat luasnya dibandingkan Palestina. Gaza tempatnya 300 km ada 2 juta orang, di dalamnya ada 40.000 anak yatim. Di satu musa jiwa saya terbayang kalau harus pulang anak yatim tanpa ada keluarga, tanpa ada rumah, tanpa ada makanan, bagaimana cara mengurus anak yatim ini dan siapa yang melindungi mereka? Maka insya Allah hari ini kita akan melindungi anak yatim itu, insya Allah. Maka itu hadirin jamaah Allah,
Siap bantu Palestina Pak Ibu? Siap bantu Palestina Pak Ibu? Siap bantu Palestina Pak Ibu? Takbir! Bapak Ibu, hadirin Allah, di sini kita dari sahabat yatim, kita sedang gencar-gencarnya mengirimkan bantuan untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Dan juga kita sedang gencar-gencarnya melakukan penggalangan dana untuk mengirimkan bantuan donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina di seluruh Indonesia, terutama kita yang ada di sahabat yatim Padang yang mana berfokus di daerah Sumatera Barat dan orang-orang suku Minangkabau terutamanya. Di sini kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah yang ingin menolong saudara kita yang ada di Palestina, tetapi belum bisa sekarang, baru bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Ramadan besok, tanpa ada batas waktunya, tetapi pengen nolong saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Di sini kita ada menyediakan yang namanya lembar komitmen donasi. Lembar komitmen donasi ini adalah bentuk ikhtiar terbaik kita untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sini kita sediakan ada 2 lembar komitmen donasi. Nanti bisa Pak Ibu isi lalu disobek tengahnya. Nanti satunya dititipkan ke tim, satunya lagi bisa disimpan oleh Bapak Ibu. Sudah kita sediakan ada nomor rekening, kontak dapat dihubungi, dan juga bisa via QRIS bagi Pak Ibu yang ingin lewat smartphone langsung. Dan juga untuk lembar komitmen donasi ini tidak harus atas nama pribadi, boleh atas nama keluarga, atas nama jamaah, atas nama ibu pengajian, atas nama organisasi, sekolah, kantor, atau apapun namanya. Tidak harus sendiri berdua atau nomor 10 barang-barang sama teman-teman, boleh. Dan juga bagi yang ingin menitipkan zakatnya bisa. Kenapa? Karena hari ini saudara saya berada di Palestina yang paling layak untuk mendapatkan zakat kita. Mereka para mujahid, mereka anak-anak yatim yang luar biasa. Mereka Bapak Ibu, anak yatim di Palestina, mereka masih menghafalkan Al-Quran sampai hari ini. 1 bulan yang memakainya 6 orang bareng-bareng hafalan. Baik Bapak Ibu, bagaimana caranya 1 Quran dibuka 6 orang anak duduk benar-benar menghafal dalam waktu yang sama, dan mereka berhasil menghafalkan Al-Quran full. Setiap tahunnya 10.000 anak di wisuda hafiz 30 juz. Maka bayangkan dalam keadaan seperti ini mereka masih menjadi anak yang soleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan menjadi bagian-bagian orang yang serta dalam perjuangan ini insya Allah. Baik, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina, nanti boleh silakan angkat tangan. Baik, kepada seluruh jamaah, kepada ibu-ibu dan juga bapak yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 2 juta rupiah atau lebih, silakan katakan. Ada dari ibu, dari bapak yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 2 juta rupiah atau lebih, boleh silakan katakan. Bentuk komitmen donasi ini Bapak Ibu, sebelumnya kita harus paham, komitmen donasi ini tidak harus diberikan langsung, tidak harus tunai, kapan pun boleh, tidak harus langsung full. Yang pengen cicil pun boleh, karena yang kita cicil hari ini bukan berdasarkan. Yang kita cicil hari ini adalah amal ibadah kita yang kekal kita bawa sampai akhirat kelak, sampai akhir kubur kita. Bahkan apapun yang kita miliki hari ini, rumah kita, keluarga kita, bahkan selai benang pun yang kita kenakan pada hari ini, itu tidak lebih dari harta benda yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan dan nanti akan dipertanyakan. Dan ada pun yang kita berikan, amal ibadah kita itu akan kekal, yang akan kita bawa sampai akhirat kelak, termasuk dengan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada dari jamaah, dari ibu, dari bapak yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 2 juta rupiah atau lebih, boleh silakan katakan. Ada dari bapak, dari ibu yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 2 juta rupiah atau lebih, boleh silakan katakan. Ada dari jamaah? Baik. Kepada seluruh jemaah
ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 1 juta rupiah atau lebih. Silakan katakan. Ada dari ibu atau bapak yang ingin menitipkan dari apa? Masya Allah, takbir. Masya Allah. Dan itu boleh tolong dibantu, boleh ke depan Pak, kita mau serahkan sedikit hadiah dan juga kenang-kenangan dari saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah. Boleh maju ke depan Pak, insya Allah. Dan insya Allah Pak Ibu, di akhir kegiatan kita harapkan kita semua bisa sama-sama mengambil foto dan juga dokumentasi bersama nanti pada Aceh, sehingga teringat oleh kita bahwasanya pagi ini kita ikut serta memperjuangkan saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, insya Allah perjuangan kita untuk kebebasan Palestina hari ini itu tidak lama lagi. Orang-orang Yahudi itu di dalam kitab mereka yakin akan suatu kepercayaan. Mereka yakin dituliskan dalam kitab suci mereka bahwasanya apabila orang-orang Yahudi ini mereka berkumpul menjadi satu, mereka tidak akan tahan lama lagi dari 80 tahun. Hari ini penjajahan Israel di Palestina sudah 76 tahun lamanya. Insya Allah tidak sampai 3 atau 4 tahun lagi perjuangan kita yang berjuang sudah kita lakukan. Insya Allah sebentar dibayarkan dan kita semua menyaksikan Palestina merdeka dan atas izin Allah. Allah mudahkan kita untuk dapat sholat bersama di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka di akhir Ramadan. Ada lagi yang jamaah tak ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita dari Palestina di angka 1 juta rupiah atau lebih, boleh saya katakannya. Ada dari itu dari apa? Masya Allah, takbir. Masya Allah, boleh ke depan sekali Pak. Bapak Ibu yang lagi megang HP boleh dibuka Instagramnya juga, bisa dicek di Instagram kita Sahabat Yatim Padang. Insya Allah foto dokumentasi kegiatan kita kirimkan langsung di Instagram kita. Dan bukan cuma itu saja, bentuk penyaluran donasi juga langsung kita posting sehingga Bapak Ibu dapat menyaksikan bahwasanya donasi yang kita kumpulkan ini sampai dan dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekolah-sekolah yang terdirikan di Palestina hari ini di Palestina, baik sekolah dari TK sampai kuliah habis tidak sisa satu pun sekolah. Karena apa? Karena dihancurkan semuanya. Maka hari ini kita seperti lembaga bahasa Yatim ini, kita mendirikan sekolah-sekolah dengan tenda-tenda darurat, dan itu yang memaksimalkan pendidikan saudara-saudara kita dan anak-anak yang ada di Palestina, terutama anak-anak yatim yang ada di sana. Ada lagi dari jemaah yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 1 juta rupiah atau lebih, boleh saya katakannya. Ada dari jamaah ibu ataupun bapak yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 1 juta rupiah atau lebih, boleh saya katakannya. Ada? Baik. Terakhir kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka 500.000 rupiah atau lebih, silakan katakannya. Dari berapa? Masya Allah, takbir. Masya Allah. Ada lagi dari jamaah yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita ada di Palestina di angka 500.000 rupiah atau lebih, boleh silakan katakannya. Untuk komitmen donasi ini Bapak Ibu, harus kita ingatkan, ini bukan komitmen antara kita Bapak Ibu dan kami sahabat yatim, bukan antara Bapak Ibu kita sahabat yatim dengan saudara kita di Palestina, bukan. Tetapi komitmen ini adalah komitmen kita semua bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga kita semua termasuk dari kaum golongan yang tidak tutup mata, tidak tutup telinga, tidak tutup hati, dan ikut serta memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insyaallah. Ada lagi dari jamaah yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita di Palestina di angka 500.000 rupiah atau lebih, boleh saya katakan. Baik,
Ada? Insyaallah. Jangan cemas, Allah pasti mengganti uang kita. Jadi kalau kita berinfak bukan kehilangan uang, tapi Allah pasti mengganti. Untuk itu janganlah takut. Ya, apalagi kita melihat saudara-saudara kita yang di bawah hujan peluru, yang masjid juga dihancurkan, dan kabarnya masjid tinggal berapa persen? Ya, lebih kurang 1.200 habis. Habis. Cobalah kita bayangkan. Mudah-mudahan dengan kita berjumpa ini, kita berarti berjihad. Ya, berjihad dengan karena ikhlas, Allah akan menyediakan surga buat kita. Apakah kita nak mau masuk surga? Untuk itu beranilah dengan ikhlas. Untuk melihat itu yang harus disampaikan. Ada satu dari Bapak Ibu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man jahaza wazir faqad wazir." Barang siapa orang ikut serta menolong orang-orang yang sedang berjihad, maka orang-orang itu sudah ikut serta dalam jihad itu. Maka Bapak Ibu jangan kaget, orang-orang kita hari ini yang menolong saudara kita di Palestina, ketika nanti kita menerima buku amal kita, semoga kita mendapatkan buku amal kita dengan tangan kanan kita. Maka jangan kaget nanti ketika kita buka amal kita ada amal jihad. Kita nggak pernah turun belain orang, pegang senjata aja nggak pernah. Macam peluru dan tulen, apalagi basoka dan sebagainya. Maka jangan kaget nanti kalau muncul ada tulisan amal ikut jihad fisabilillah. Karena apa? Dengan ikut serta membantu saudara kita di Palestina itu sudah tercatat kita ikut serta dalam jihad itu. Maka kita harapkan kita ikut serta semaksimalnya. Ya Allah, tumbuhkan semangat saudara-saudara kami ini, ya Allah, untuk berjihad dengan berjuang. Ya Allah, semoga tambah rezekinya, Allah. Amin, amin. Ada terakhir dari Pak Ibu yang ingin menitipkan komitmen donasinya untuk saudara kita yang ada di Palestina di angka Rp500.000 atau lebih, boleh silakan angkat tangannya. Ada dari ibu ataupun dari apa? Baik, insyaallah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang tak sempat hadir, tolong sampaikan. Mari kita berjihad untuk Palestina, terutama anak yatim Palestina. Semoga saja anak yatim ini berlanjut, yaitu saudara-saudara kita Palestina, malahan untuk dunia kita harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti Bapak Ibu yang sudah kita titipkan lembar komitmen donasinya, nanti bagi seluruh jamaah yang ingin menitipkan komitmen donasinya di angka berapapun sesudah ini, nanti boleh langsung silakan diisi. Bisa langsung diminta ke tim yang ada kita sediakan pena, bisa langsung diisi berapapun itu. Buat adik-adik pun yang pengen nulis Rp500 sekalipun boleh. Tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan tidak ada batasan waktunya. Dan juga kita sama-sama tahu para jamaah macam-macam Pak. Ada jamaah yang luar biasa semangat berinfaknya, mengajak seluruh jamaah yang lain. Ada juga jamaah-jamaah yang luar biasa infaknya diam-diam. Bahkan bahasanya Allah masukkan ke dalam surganya karena infaknya. Saking luar biasa infaknya, tangan kirinya tidak tahu tangan kanannya sedang berinfak. Insyaallah kita doakan apa yang kita lakukan pagi hari ini semoga menjadi saksi dari hari kelak bahwasanya kita ikut serta menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan insya Allah sudah ini kita pengen doa bersama terlebih dahulu, doa bersama untuk keselamatan saudara kita yang ada di Palestina dan kebaikan kita yang ada di Indonesia, yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Syekh. Tafadhol Syekh, alhamdulillah.
اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا آمين. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واصلح احوالنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات اللهم بارك لهم في أعمالهم وأعمالهم وذرياتهم وأموالهم وتجارتهم وزروعهم وثمارهم اللهم إنا نسألك أن تحرر أرض فلسطين اللهم حرر فلسطين من دنس اليهود اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu hadirin Allah, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga partisipasi kita bersama untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Allah mudahkan langkah kita ketika Palestina merdeka, agar setiap kita yang hadir pada hari ini, agar Allah berikan kesempatan sekali setidak seumur hidup kita untuk dapat melangkahkan kaki kita dan dapat sholat di Masjid Aqsa dalam keadaan Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah atau perbuatan yang tidak tepat. Kami mohon agar dimaafkan. Baik, dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik Bapak Ibu, kita harapkan nanti kita bisa ambil dokumentasi bersama. Tapi sebelum itu kita maksimalkan waktu yang ada, kita bisa sholat syukur terlebih dahulu nanti. Dan tolong dititipkan doanya untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saya dan kepada tim yang telah hadir bersama untuk membukakan pintu hati kita, memberikan dukungan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan donasi infaknya dan juga komitmennya pada pagi hari ini. Selanjutnya kami pengurus mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti sarapan pagi bersama serta ngopi di bagian veranda atau teras masjid kita ini. Terima kasih. Saya sebagai protokol pembawa acara mengucapkan banyak maaf bila ada salah kata, dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengirim ke si dokternya, tolong masuk anda dari si Doni. Yang orang lepas malam dua. Dan baik.
nasi goreng dunia kubik roti bertangka bertangka sehat. Yang kedua apa? Xuống là kia. Apa?